Saya Anissa Faraita. Saya Azahra Putri. Saya Dini Nur Arifah. Dengan Farisya Rasiarda di sini. Dengan saya Hasna Nabila Kairunisa. Selamat sore pemirsa. Saya Anissa Faraita dari kelompok 2 kelas 11 akal 2 akan menyampaikan berita yang sedang diperbincangkan oleh masyarakat pada akhir-akhir ini. Berita tersebut adalah perubahan skema masuk PTN pada tahun 2020. Seperti diketahui, perubahan masuk PTN atau perguruan tinggi negeri pada tahun 2023 mengalami skema atau perubahan. Hal ini disampaikan oleh Mendikbud, yaitu Bapak Nadiem Makarim beberapa waktu yang lalu. Sekarang kita sudah tidak mengenal lagi SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Kita ingin transformasi seleksi masuk PTN ini semakin menyempurnakan mekanisme-mekanisme yang sebelumnya sudah ada. Ucap Mendikbud Bapak Nadiem Makarim melalui siaran YouTube Kemendikbudristek Republik Indonesia, Rabu 7 September tahun 2022. Lalu, apa saja yang berubah dari SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri? Baik, dengan saya di sini saya Azahra Putri. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau biasa disebut dengan SNMPTN merupakan seleksi berdasarkan nilai rapor semester 1 sampai 5 ditambah piagam prestasi akademik maupun non-akademik jika ada. Namun, karena adanya perubahan skema seleksi masuk PTN, seleksi ini berubah menjadi seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Untuk ketentuannya, minimal 50% rata nilai rapor seluruh mata pelajaran, maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat. Kemudian, untuk seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau biasa disebut dengan SBMPTN, merupakan seleksi berbasis ujian komputer dengan tes potensi akademik atau TPA dan tes potensi skolastik atau TPS sebagai mata yang diujikan. Namun, karena adanya perubahan skema seleksi masuk PTN, seleksi ini berubah menjadi seleksi nasional berdasarkan tes atau disebut dengan SNBT. Untuk kali ini, TPA dihapus dari mata uji seleksi, jadi yang diujikan hanya TPS. Baik, dengan saya Dini Nur Arifah. Seleksi mandiri merupakan seleksi yang memiliki beberapa problem dibanding jalur seleksi lainnya. Maka dari itu, dilakukannya transformasi seperti adanya regulasi terkait transparansi dan akuntabilitas secara spesifik, serta masyarakat didorong untuk mengawasi proses pelaksanaan masuk PTN apabila ditemukannya pelanggaran. Perubahan skema ini tentunya mendapat komentar pro dan kontra dari para warganet yang menginjak kelas akhir, seperti yang dikutip oleh akun Twitter @hanisanki yang menunjukkan pendapat kontranya. Angkatan 23 korban banget, sudah jadi angkatan corona, jadi bahan percobaan juga, sedih banget nasib gue, tulisnya. Baik, dengan Farisya Rasiarda di sini, seperti yang dikatakan oleh rekan saya Dini Nur Arifah, pastinya ada beberapa pendapat pro yang dikutip dari akun Twitter @rafidflazis. Emang bagus kok, cuma masyarakatnya aja yang belum siap berubah. Pengennya pakai sistem kuno, nggak mau lihat ke depannya dunia itu seversatil apa. Penghapusan UN dan TKA, program kampus merdeka, kutu semua kebijakan revolusioner yang bagus. Untuk itu, latar belakang seperti apa tujuan dan manfaat perubahan skema ini adalah siswa dilatih untuk dapat berpikir kritis dan lebih banyak menggunakan penalaran karena dilihat dari subtes TPS. Mendikbudristek mendorong siswa agar mampu berbahasa Inggris di era globalisasi saat ini. Kemudian, adanya kebijakan baru ini sangat merakyat karena pola sistem penalaran membuat siswa tidak perlu repot bimbel atau les tambahan untuk belajar TKA. Di mana dari tahun ke tahun PTN dinilai menjadi syarat agar tembus PTN favorit, tegas beliau. Baik, dengan saya Hasna Nabila Kairunisa. Tinggal menghitung mundur beberapa bulan lagi, sudah dilakukan berbagai sosialisasi mengenai perubahan skema masuk PTN ini di beberapa universitas, sekolah, dan platform media sosial. Kemudian sosialisasi secara resmi dari Kemendikbudristek RI akan dilaksanakan pada bulan November 2022 mendatang. Diharapkan dengan adanya sosialisasi perubahan skema seleksi masuk PTN ini,
masyarakat, siswa maupun siswi akan terbakar semangat belajarnya dan yakin akan membawa revolusi pendidikan Indonesia menjadi lebih maju.